Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang project Super Cashier. Langsung saja kita mulai. Latar belakang terlebih dahulu, Super Cashier ini adalah sistem kasir self-service yang memungkinkan pelanggan bisa memasukkan item, jumlah item, dan harga item yang ingin dibeli. Model ini disusun dengan menggunakan OOP, try except, function, dan clean code. Lalu kita fokus ke objektif terlebih dahulu. Alur pembuatan sistem kasir self-service ini, pertama kita harus membuat akun ID transaksi. Terus customer ini memasukkan nama item, jumlah, dan harga yang mau dibeli. Kemudian apabila ada kesalahan, kita akan membuat sebuah function, yaitu update item, update nama item, update harga item, serta update jumlah item. Kemudian apabila customer membatalkan pembelian, maka ada sebuah fungsi namanya reset item dengan ketentuan hapus satu item atau melakukan reset seluruh transaksi. Apabila sudah selesai, tapi customer masih ragu apakah ada harga dan nama yang diinput sudah benar, maka bisa melakukan check order. Jika tidak ada kesalahan, maka akan ada tulisannya pemesanan berhasil. Jika ada kesalahan, berapa kesalahan input, dan menampilkan tabel berisi seluruh data pesanan. Kemudian yang keenam, customer ini akan mendapatkan diskon apabila ada ketentuan, yaitu seperti 500.000 mendapatkan diskon 10%, dan kalau di atas 300.000 mendapatkan diskon 5%, serta apabila belanja di atas 200.000 mendapatkan diskon 5%. Apabila di bawah itu, maka tidak akan mendapatkan diskon sama sekali. Oke, kita langsung ke flowchart. Flowchart ini dimulai dari start, kemudian kita lanjut ke fungsi, membuat ID transaksi. Fungsi ini proses ya. Kemudian kita membuat kelas item untuk memasukkan item, fungsi add item. Kemudian kita memasuk kondisi, apakah ada item yang ingin diubah. Jika true, maka fungsi update item akan dijalankan. Jika tidak, maka akan masuk ke kondisi apakah ada item yang ingin dibatalkan. Jika iya, maka akan masuk ke fungsi delete item dan reset transaction untuk menghapusnya. Jika false, itu akan ke kondisi apakah masih ada item yang ingin ditambahkan. Jika true, jika ada yang masih ingin ditambahkan, maka akan kembali lagi ke atas ke membuat kelas add item. Jika false, maka akan turun ke fungsi check order untuk mengecek dan menampilkan pesanan. Kemudian turun lagi ke kondisi apakah semua inputan sudah benar. Apabila true, maka akan kembali lagi ke fungsi update item. Tapi jika false, maka dia akan langsung ke fungsi total price untuk menghitung total belanja. Nah, ini masuk ke kondisi apakah total belanja 500.000. Jika iya, dia mendapatkan diskon 10% dan langsung turun ke menampilkan total belanja setelah diskon. Tapi jika false, masuk ke kondisi di mana total belanjanya di atas 300.000. Jika true, akan mendapatkan diskon 8%. Kemudian turun lagi ke menampilkan total belanja setelah diskon. Kemudian apabila false, masuk lagi ke kondisi di mana total belanja total belanja di atas 200.000. Kemudian jika true mendapatkan 5%, dan jika false kembali lagi ke total belanja setelah diskon. Kemudian berakhir. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan sekitar 10 fungsi, yaitu init, add item untuk menambahkan item. Di sini saya menggunakan namanya string, jumlahnya integer, harganya integer, dan item, nama baru, namanya string, nama barunya string, untuk mengupdate nama item apabila ada kesalahan. Kemudian ada update item jumlah, ini untuk jumlah yang apabila ada jumlah barang yang ingin diubah. Kemudian ini untuk harga yang ingin diubah. Kemudian kita mempunyai fungsi delete item setelah yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian reset transaction untuk menghapus semua data pesanan. Print order ini menampilkan semua pesanan ke dalam dictionary. Kemudian menggunakan check order untuk mengecek validitas dan menampilkan semua pesanan dalam dictionary. Dan total price. Total price ini untuk menampilkan semua pesanan dalam total belanja. Kemudian ini saya mempunyai test case-nya. Mungkin kita akan masuk ke kodenya saja langsung.
Kita udah masuk ke Visual Studio Code. Di sini aku menggunakan library dari Python yaitu Pandas serta Tabulet. Ini udah aku install ke perangkat saya. Di sini aku udah upload ke Git juga. Di sini bisa kita lihat ada folder Git. Kemudian kita langsung masuk aja ke kelasnya. Kelasnya ada kelas transaction, dev init, dev self dict text. Ini untuk menyimpan dictionary data-data. Kemudian txn valid ini untuk berguna untuk menandai apakah data yang diinput ke dalam dictionary itu udah valid atau belum. Dan nilai awalnya itu adalah true. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi berikutnya yaitu dev add item. Ini untuk fungsi untuk menambahkan. Pertama kita menggunakan pengecekan apakah yang diinputkan itu integer atau bukan. Apabila jumlahnya itu bukan integer, maka harus dimasukkan ke dalam bentuk angka. Kemudian ini udah kita masukkan barang-barangnya yang dari nama, jumlah, dan harga. Kemudian kita masuk ke update item. Dan update item ini kita untuk berfungsi untuk mengganti atau mengubah nama-nama atau nama-nama barang yang sudah diinput tapi ingin melakukan perubahan. Kemudian dev update item ini kriteриanya hampir sama dengan name. Ini untuk nama, ini untuk jumlah, dan ini untuk harga. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi delete item, di mana parameternya adalah staff dan nama. Pada kali ini kita menggunakan try except. Kenapa menggunakan try except? Karena ini untuk mencegah terjadinya error, dan kita harus, karena apabila ada yang tidak ada pesanan yang tidak ada dalam daftar, maka akan terjadi error. Maka oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita menggunakan try except. Pertama kita menggunakan dictionary tadi, kemudian langsung menghapusnya. Ini menghapus satu item. Kalau yang reset transaction, ini adalah menghapus seluruh data tersebut, seluruh pesanan. Ini saya menggunakan clear, fungsi clear, yaitu berguna untuk menghapus semua data yang ada di dictionary. Kemudian kita menggunakan print order. Pada kali ini aku juga menggunakan try except. Kenapa menggunakan try except? Karena untuk mencegah terjadinya error. Kemudian ini menggunakan library dari Tabulet juga. Ini aku belajar kemarin di Pacman tentang Tabulet. Ini sangat membantu karena ini akan membuat sebuah tabel yang nanti akan kita sampaikan juga. Kemudian kita menggunakan check order, fungsi check order untuk mengecek validitas dan menampilkan semua pesanan. Jadi kita try dulu, kita coba dulu apakah pemesanan ini ada, yang barang kita pesan ini sudah lengkap semua. Jika iya, maka pemesanan akan berhasil. Dan kebalikannya, jika tidak, ada kesalahan input. Jika pun masih juga ada kesalahan, maka pemesanannya memang tidak ada. Kemudian yang terakhir, fungsi total price. Ini untuk menghitung diskon ataupun menghitung semua total belanja. Di sini ya nggak terlalu rumit ya, karena kodenya masih sederhana. Di sini aku untuk total belanja 5.000 menggunakan 10%, 8%, dan 5%. Dan ini ya else-nya untuk memberikan apabila tidak ada diskon, dan yang ini jika ada kesalahan input. Kemudian kita akan masuk ke test case-nya. Di dokumen yang dikasih oleh Pacman udah ada test case-nya. Jadi aku buatkan aja di sini karena kalau pakai notebook cukup ribet ya.
Dan aku langsung aja, aku menggunakan transaksi sama dengan transaction, ini kelasnya. Aku mendapatkan add item, ayam goreng. Mungkin ini kita hapus dulu aja ya, atau kita jadikan komen aja. Oke, kita jalankan. Nah, di sini tertera ada nih menambahkan ke dalam pesanan ayam goreng sebanyak 2 dengan harga 20.000. Benar. Menambahkan pasta gigi sebanyak 3 dengan harga 15.000, itu udah benar. Kemudian kita menggunakan test case yang kedua. Test case kedua yaitu delete item, kita akan menghapus pasta gigi yang ada di sini. Langsung aja kita run. Nah, di sini karena kita udah menggunakan delete item tuh juga menampilkan tabelnya. Jadi ini tabelnya udah ada, tapi kenapa tidak ada pasta gigi? Karena udah menghapus pasta gigi tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan test case yang ketiga, yaitu mereset semua transaksi. Terus kita mulai. Maaf. Dan semua item udah di reset, ini ada keterangan di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke test case yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, yaitu menghitung total belanja. Oh, di sini terjadi kesalahan ya. Mungkin kita hapus dulu ini test case. Oke. Nah, ini dia udah terkeluar, udah dapat semua. Mungkin ini agak terjadi kesalahan ya. Mungkin saya hapus terlebih dahulu. Oh, ini. Nah, ini dia. Total belanja adalah 85.000. Karena di sini perbelanjaannya tidak mencapai 200.000, maka tidak mendapatkan diskon. Mungkin kita akan mencoba ke ayam gorengnya ke 10. Jadi totalnya 20 kali 10 itu 200.000, dan ayam pasta giginya 15 saja. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita mendapatkan diskon sebesar 10%, yaitu 12.250. Jadi total belanja otomatis berkurang apabila kita tambah menjadi 10 juga. Di sini kita mendapatkan diskon